Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang latar belakang hukum pidana adat yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa dasar-dasar hukum delik adat ya di sini. Yang pertama menurut Van Vollenhoven yaitu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam masyarakat. Jadi delik itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam masyarakat. Kemudian menurut Terhar, sesuatu yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Jadi goncangan yang terjadi tidak hanya jika peraturan-peraturan hukum dilanggar, tapi juga norma-norma kesusilaan, agama, kesopanan dalam masyarakat. Jadi lebih luas lagi menurut Terhar, yaitu beberapa norma kesusilaan, agama dan sebagainya jika dilanggar maka akan terjadi kegoncangan, dan kegoncangan tadi menimbulkan delik tadi. Kemudian menurut Supomo adalah segala yang bertentangan dalam peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal, dan hukum adat mengenal upaya-upaya untuk memperbaiki hukum jika hukum itu disalahgunakan. Jadi menurut Supomo adalah dia tidak hanya berbicara tentang pelanggaran, tapi jika ada yang bertentangan dengan peraturan hukum adat, maka hukum adat berhak untuk melakukan represi atau hukuman. Kemudian menurut Sujono Winyodipro, dia berpendapat bahwa suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali. Jadi maka terjadi reaksi-reaksi adat. Jadi ya hampir sama ya. Jadi hukum adat sendiri, keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh peraturan tersebut. Jadi di sini delik adalah untuk mengatur kondisi masyarakat, terutama di masyarakat adat ya. Jadi keseluruhan hukum tadi baik yang tidak tertulis, tapi itu bersifat untuk mengembalikan kondisi masyarakat tersebut. Jadi udah oleh masyarakat adat sudah dipahami dan sudah melekat, jadi tidak perlu ada aturan tertulis pun jika terjadi pelanggaran tersebut atau terjadi pelanggaran aturan-aturan atau norma-norma tadi, maka perlu dinetralisir lagi dengan delik ini. Kemudian selanjutnya perbedaan sistem hukum adat dan sistem hukum barat. Yang pertama, istilah teoritisnya hukum pelanggaran adat atau hukum delik adat. Kemudian kalau hukum barat adalah hukum pidana. Kemudian tidak membedakan lapangan pidana dan perdata. Kemudian kalau yang hukum barat ada perbedaan pidana dan perdata. Kemudian hanya mengenal satu prosedur menentukan oleh petugas adat atau kepala adat. Kalau hukum barat mengenal beberapa prosedur penentuan. Jadi penuntutan di sini kalau menurut hukum barat kan sesuai dengan hukum acara pidana. Jadi kalau di hukum adat ya nanti hanya oleh kepala adat atau pemangku adatnya. Kemudian lahirnya delik adat. Kira-kira kapan lahirnya delik adat? Jadi berdasarkan teori Geislinger-Thier atau ajaran keputusan bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertimbangkan oleh petugas hukum. Nah, jadi lahirnya suatu delik atau pelanggaran adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat. Jadi lahirnya suatu pelanggaran, maka bersamaan dengan itulah lahirnya hukum adat. Maka bersamaan dengan munculnya pelanggaran tadi. Kemudian hukum delik adat juga bersifat
dinamis atau tidak statis. Artinya suatu perbuatan yang terjadi bukan delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim atau kepala adat karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi atau upaya adat untuk memulihkan kembali. Jadi sifatnya enggak statis, dia bisa dinamis. Misalnya ada perubahan, misalnya kayak seperti ini ya, kayak pandemi. Maka jika sesuatu adat, maka adatnya akan berubah jadi new normal seperti itu. Sebenarnya kondisi pandemi ini bisa menggambarkan bahwa adat berubah, maka norma-norma pun atau hukumnya pun, deliknya pun nanti akan bisa berubah. Jadi di beberapa daerah pun karena hukum adat ini tidak diatur tapi diakui. Jadi ada yang lama-kelamaan pudar, ada yang masih tetap hukum. Jadi hukum delik adat akan timbul, berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa hukum adat itu tidak diatur tapi diakui. Jadi lama-kelamaan jika sudah bisa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan atau masyarakatnya sudah makin modern, maka aturan adat lama-kelamaan akan luntur juga. Kemudian hukum delik adat juga bersifat terbuka. Nah ini timbul pertanyaan, terbuka atau tidak ya? Jadi suatu perbuatan dipandang melanggar hukum tidak harus ada ketentuan atau normanya terlebih dahulu. Jadi mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi bisa jadi untuk mengantisipasi juga. Di indikatornya jika mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi misalnya udah ada kejadian di tempat lain, oh ini kayak gini. Jadi suatu adat bisa dia membuat aturan tersebut. Jadi sifat delik hukum pidana barat yang bersifat tertutup, yang hanya mengenal perbuatan pidana jika sebelumnya perbuatan itu telah diatur. Jadi selengkapnya bisa dibaca pada pasal 1 Wetboek van Strafrecht atau KUHP yang dikenal dengan istilah asas legalitas. Kemudian berlakunya delik adat menurut KUHP. Ini hukum delik adat berlaku di wilayah masing-masing. Jadi pada sebelum 1918 berlaku di wilayah masing-masing. Kemudian setelah tahun 1918 berlakunya KUHP. Jadi unifikasi hukum pidana berdasarkan pasal 1 legalitas nullum delictum nolla pona sine previa legali. Kemudian setelah ordonansi 9 Maret 1935, Pers Hindia Belanda mengakui hakim perdamaian desa. Jadi yang diperintahkan pemerintah RI untuk melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang berwenang memeriksa segala perkara delik adat tetapi tidak bersifat delik menurut KUHP. Jadi misalnya di KUHP nggak ada deliknya ini, tapi di adat itu berlaku, maka pemerintah adat atau ada hakim perdamaian desa atau Dorprechtsternya ini bisa mengadili tersebut. Kemudian berdasarkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Darurat tahun 51 terdapat pengakuan kembali bahwa hukum yang hidup atau hukum adat dapat menjadi sumber hukum pidana tertulis atau hukum KUHP selama tidak ada padanan atau kesamaan pengaturan dalam KUHP. Nah, jadi hukum adat ini bisa menjadi dasar hukum juga, penentuan hukum jika tidak ada padanan dalam KUHP. Tapi jika ada padanan maka diambil yang dari KUHP ini. Jadi misalnya ada pelanggaran suatu adat yang di situ di KUHP belum ada, misalnya di suatu adat misalnya ada, nah ini beberapa contohnya adalah delik logika sanggraha. Jadi menghamili wanita tidak bersedia bertanggung jawab. Ini maka bisa dipidana 3 bulan penjara dan upacara adat widiwidama. Jadi karena di KUHP tidak ada deliknya, maka diambilkan
oleh hakim dari adat. Jadi ada upacara adat Widi-Widama, kemudian dipidana 3 bulan. Kemudian masih delik yang sama dengan perkara persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan antara 2 orang yang sudah akil balik atas dasar suka sama suka, si laki-laki berjanji akan mengawini. Kemudian dasar pemidananya ada pasal 5 ayat 3 dalam kitab Adigama. Jadi bisa diambilkan dari hukum adat yang berlaku di suatu tempat tersebut. Jadi memang hukum adat lahir terlebih dahulu sebelum adanya KUHP. Kemudian kalau kita runut lagi ke RUU KUHP, apakah masih mengakomodir hukum adat? Kira-kira bagaimana posisi hukum delik adat dalam RUU KUHP? Apakah semakin bersinar, redup, alias semakin diakui atau terbuang? Kira-kira seperti apa ya kalau kita lihat? Jadi dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 3 RUU KUHP yang menyatakan bahwa asas legalitas tidak boleh ditafsirkan sebagai mengurai berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa adat setempat seseorang patut dipidana bila mana perbuatan tidak ada persamaan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi masih tetap asas legalitas dalam RUU KUHP tidak bersifat mutlak atau masih legalitas terbuka. Jadi masih memungkinkan hukum adat itu dipakai. Kemudian peranan hakim dalam pengadilan tidak hanya menerapkan hukum perundang-undangan, tapi juga bisa membuat hukum atau judge-made law dengan cara menafsirkan suatu delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHP. Berarti hakim telah membuat hukum tertulis baru atau jurisprudensi ya. Jadi di sini hakim bisa menentukan hukuman dengan menggunakan hukum adat selama tidak ada padanannya dalam KUHP. Kemudian hukum adat mendapat tempat memadai. Jadi tidak hanya pada penerapan asas legalitas yang terbuka, tapi juga pada tujuan pemidanaan, yang mana salah satunya berbunyi menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Jadi kenapa hukum adat ini masih berlaku? Karena memang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat kegoncangan atau tadi bisa dikatakan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Jadi belum tentu aturan yang KUHP secara nasional bisa mewadahi ini, maka hukum adat masih sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik-konflik daerah. Jadi di tiap-tiap daerah yang masih kental adatnya, maka belum sepenuhnya atau mutlak bisa menggunakan KUHP secara resmi. Kemudian dalam RUU KUHP nasional ada pencantuman sanksi delik adat berupa pemenuhan kewajiban adat. Jadi hakim dapat menetapkan kewajiban setempat yang harus dilakukan oleh terpidana. Jadi dijelaskan bahwa sanksi ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara nyata keadaan setempat menghendaki hal ini. Makanya jika adatnya masih kental, maka ya yang dipilih adalah hukum adatnya tadi, karena bila tidak diberikan akan menimbulkan kegoncangan yang serius dalam masyarakat. Namun hakim juga harus menjaga agar sanksi ini tidak melanggar asas-asas kepatutan dan kesusilaan. Jadi walaupun terbuka untuk menggunakan adat, tapi juga meminimalisir juga hukum-hukum adat yang memang melanggar nilai kesusilaan juga. Jadi sambil menerapkan adat ini juga sambil merubah beberapa atau menerapkan hukuman-hukuman yang memang tidak melanggar kepatutan dan kesusilaan. Jadi memang jika undang-undang adatnya atau hukum adatnya itu misalnya hukumannya masih berupa hal-hal yang dianggap melanggar kepatutan atau kesusilaan, maka bisa diambil hukuman-hukuman atau pilihan hukuman yang lain. Nggak harus serta-merta sama dengan apa yang ada di hukum adat itu.
kecuali memang satu-satunya jalan adalah menerapkan itu biar tidak terjadi goncangan. Jadi itu tadi latar belakang delik adat atau pidana adat yang ada di Indonesia. Jadi di RUU KUHP pun sebenarnya masih diakomodir, sehingga harapannya kita punya KUHP sendiri nanti yang tetap masih mengakui hukum adat walaupun tidak mengatur. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.